Yang sekarang kan kemarin udah dianggap perpunya berubah jadi undang-undang. Nah sekarang kita judicial review formal tentang proses terbitnya undang-undang dari perpu tersebut. Orang waras, orang tidak sinting, itu kalau 2 tambah 2 hasilnya 4. Tapi kalau orang sinting, waras bisa saja 2 tambah 2 sama dengan 5. Karena kita yakin betul bahwa yang disebut dengan masa sidang berikutnya, di dalam penjelasan undang-undang itu dinyatakan bahwa adalah sidang pertama setelah lahirnya perpu. Itu jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan itu dibenarkan, itu sinting. Nah, mudah-mudahan MK tidak sinting. Terima kasih. Sekaligus kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ini membuktikan bahwa Aliansi Aksi Sejuta Buruh konsisten melawan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 ini. Jadi dengan kami datang menggugat ke MK, ini membuktikan tambahan bahwa Aliansi Aksi Sejuta Buruh konsisten menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk kepada kebijakan-kebijakan politik yang akan kita buat ke depan, supaya semuanya segera disadarkan agar jangan sampai ada serikat pekerja salah arah. Ikuti kemauan rakyat Indonesia. Hidup buruh! Seperti yang disampaikan oleh kawan yang lain, bahwa kita hari ini akan mendaftarkan gugatan JR kita terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Kenapa kita mendaftarkan? Karena kita tidak mau kalah gitu ya. Meski beberapa pekan yang lalu MK sudah mengeluarkan putusan atau gugatan kita terhadap Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 itu NO atau kehilangan objek gitu ya. Nah, kita mau pantang surut dengan perlawanan yang kita lakukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dia nanti berubah bentuk apapun itu, kita akan terus berlawan, dan kita tidak hanya melakukan upaya legal atau upaya hukum, tapi juga ada aksi-aksi massa yang kita lakukan. Jadi mensinergikan upaya litigasi dan juga non litigasi. Itu hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Sama-sama kita ketahui bahwa kita konsisten untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan segala macam jenisnya, meskipun dalam Perpu dan sekarang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sebelumnya kita sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, namun apa daya Mahkamah Konstitusi lebih melihat ini sebagai aspek formalnya. Perpu berubah menjadi undang-undang, maka diputuslah NO. Tapi kita tetap konsisten, kita tidak menarik permohonan kita karena perjuangan kita pantang mundur. Kita tahu hukum acara, tapi kita berharap Mahkamah Konstitusi pada saat itu melihat dari material, tapi Mahkamah melihat dari sisi formil. Oke. Mahkamah menyatakan NO untuk permohonan kita di Judicial Perpu Cipta Kerja, dan kita saat ini mengajukan kembali permohonan Judicial Review di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita konsisten sebagaimana pergerakan dari kawan-kawan serikat buruh, baik di lapangan maupun dari sisi hukumnya. Dan sampai saat ini kita masih tetap konsisten, dan kita akan masukkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah dilakukan secara online dan akan dilakukan secara fisik pada saat ini. Oke, sekian, terima kasih. Inilah suasana di halaman MK, di mana memang ini kita ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini, rezim ini ya, telah berkhianat terhadap rakyatnya dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, di mana undang-undang ini sejak awal yang dahulu sebelumnya bernomor 11 tahun 2020 sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Tapi pemerintah tetap bersikukuh bahwa ini harus tetap dibuat. Mereka melawan yang namanya hukum di Indonesia. Dengan ini kami serikat pekerja yang masih konsisten dalam garis perlawanan tetap akan melawan sampai titik darah penghabisan untuk Cipta Kerja ini dicabut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari khususnya Federasi Lem DKI dan Jakarta Timur masih tetap semangat dan konsisten untuk memperjuangkan kaum buruh terkait peraturan yang di Republik Indonesia ini. Kami terus ditindas dengan lahirnya daripada Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja, dari mana itu bagian daripada sebelumnya Perpu dan juga sebelumnya
terlahir daripada Omnibus Law, dan ini jelas-jelas bagian yang rentetan menyengsarakan buruh, mulai daripada kenaikan UMP di semua provinsi, efisiensi amat dimudahkan, nilai kompensasi terdegradasi habis. Ini semua adalah produk daripada pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi, di mana intinya adalah menyengsarakan buruh. Untuk itu, melalui Aliansi Aksi 1 Juta Buruh, kami dari Federasi Lem mendoakan dan mendukung, yaitu menguji daripada Perpu ini telah cacat daripada prosesnya dari awal sampai akhir. Semoga Mahkamah Konstitusi mengabulkan daripada gugatan kita. Semoga Mahkamah Konstitusi punya hati nurani dan takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau berpihak kepada keadilan untuk buruh Indonesia. Hidup buruh! Hidup! SPLM SPSI! Bangkit bergerak satu komando. Terima kasih. Ya, kawan-kawan sekalian, hari ini kami konsisten untuk terus menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ini agar tidak berlaku di Indonesia. Karena Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas sudah banyak memakan korban. Salah satunya adalah sistem hubungan kerja outsourcing dan kontrak. Itu sudah banyak sekali memakan korban bagi para pekerja kita. Cipta Kerja yang diharapkan mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya, ternyata sampai hari ini angkatan kerjanya itu tidak terserap oleh dunia tenaga kerja. Sehingga yang ada, orang mencari kerja susah, orang mau bekerja dengan hubungan outsourcing saja harus membayar dengan bayar yang mahal. Dan yang sekarang sedang viral adalah bagaimana buruh kontrak itu diputus kalau tidak mau staycation, terutama buruh wanita. Ini adalah korban yang sangat nyata di negeri kita dari Omnibus Law. Maka dari itu, kami sebagai buruh Indonesia tidak menginginkan Undang-Undang Cipta Kerja ini terus memakan korban jiwa bagi anak-anak bangsa kita, terutama anak-anak bangsa kita yang pengen mendapatkan pekerjaan layak dan penghidupan yang layak. Dan juga bagi pekerja perempuan perlu dilindungi kehormatannya. Jangan sampai sistem ketenaga kerjaan ini justru gitu ya membuat lemah, membuat generasi kita baik yang laki-laki maupun perempuan tidak berdaya untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga syarat apapun harus dipenuhi. Syarat harus membayar, yang penting bisa bekerja. Syarat harus bisa diperpanjang kontrak, walau harga dirinya harus dipertaruhkan, itu diberikan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Maka dari itu, mohon kepada Menteri Tenaga Kerja untuk secara tegas menindak para pengusaha yang melakukan tindak amoral ini. Dan juga mohon kepada tenaga kerja untuk memastikan agar pengawas ketenaga kerjaan itu bekerja dengan menjalankan fungsinya secara baik. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan dengan konsistensinya kita mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul menjadi concern dan perhatian pemerintah bahwa ini membahayakan bagi generasi pekerja dan buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 9 Mei 2023 kita memasukkan permohonan secara fisik, yang mana secara online sudah kita lakukan sebelumnya. Kita saat ini masukkan permohonan secara fisik dan saat ini masih dalam proses. Permohonan ini terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya uji formil, dan sangat berkaitan dengan judicial review yang kita lakukan sebelumnya terhadap Perpu. Usaha ini sebenarnya sebagai bagian dari perlawanan serikat buruh terhadap oligarki politik, di mana DPR yang diharapkan dapat menjadi wakil rakyat dalam hal ini untuk memfilter undang-undang Perpu Cipta Kerja yang berubah jadi Undang-Undang Cipta Kerja, di mana masanya sebenarnya masa waktu pengesahannya sudah lewat waktu, tapi tetap disahkan untuk menjadi undang-undang. Oleh karena itu, kasarnya DPR sulit untuk diharapkan, dan kita berharap untuk mengajukan permohonan ini dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab memang sulit untuk berharap pada DPR saat ini. Meskipun ada perjuangan juga yang harus kita lakukan di Mahkamah Konstitusi ini. Dan yang perlu kita sampaikan bahwa permohonan ini sudah akan kita masukkan, sudah kita lengkapi lebih banyak argumen daripada permohonan kita di sebelumnya, dan berharap permohonan ini diterima dan sebagai bagian dari pergerakan yang tidak pernah mundur untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pada hari ini kita tetap konsisten
Saya Sunarti, Ketua Umum SBSI 92, bersama dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh, kita tetap konsisten dalam gugatan atau JR kita dari Perpu menjadi dari undang-undang menjadi Perpu, Perpu menjadi undang-undang lagi, tetap kita lakukan. Apapun yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang hari ini ditetapkan oleh MK maupun DPR RI yang notabene dia adalah wakil rakyat, tapi hari ini tidak bisa diharapkan untuk rakyat. Karena apa? Dari Perpu menjadi undang-undang, tapi ternyata wakil rakyat tetap menetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Maka saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, mari kita sama-sama kita berjuang. Karena perjuangan ini kita tidak bisa menitipkan kepada orang lain. Harus dari diri kita sendiri. Bagaimana kaum buruh bisa sejahtera kalau bukan dari kita sendiri. Imbas dari undang-undang ini sudah terjadi di mana-mana. PHK terjadi di mana-mana. Pelecehan seksual juga terjadi di mana-mana. Kenapa? Itu adalah hasil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu tentang kontrak kerja yang hari ini tidak ada batas, juga tidak ada sanksi apa-apa. Kita harus tetap suarakan kepada seluruh pihak agar pemerintah segera mencabut undang-undang ini. Apapun resikonya harus kita sama-sama tanggung. Karena kondisi hari ini rakyat menderita, khususnya kaum buruh. Rakyat sengsara di mana lapangan kerja semakin sempit. Lapangan kerja hanya untuk investor, bukan untuk rakyat Indonesia. Disinilah kenapa hari ini kita lakukan. Hari ini kita sama-sama meminta kepada Presiden agar segera mencabut undang-undang ini. Apabila Presiden juga tidak mau mencabut, maka lebih baik Presiden kibarkan bendera putih, nyatakan bahwa tidak mampu lagi untuk memimpin negara ini. Saya Muhammad Sidarta, Wakil Ketua Umum dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia, yang sejak awal FSPLM SBSI menolak sejak diberlakukannya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebetulan saya waktu itu menjadi saksi fakta, dan amar putusannya adalah Undang-Undang 11 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Tapi saya yakin, walaupun Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki selama 2 tahun, tidak akan bisa selesai. Karena yang dilanggar adalah soal ajas. Jadi kesulitan, harus dimulai dari awal. Bukannya memperbaiki yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi, tapi malah membuat Perpu. Dan Perpu itu akhirnya disetujui oleh DPR tanggal 21 Maret 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Dan ini kita gugat kembali. Kami berharap bukan hanya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tapi harus dinyatakan cacat permanen dan harus dibatalkan. Ya, hidup buruh. Hidup buruh. Itu harapan kami. Kenapa demikian? Upah ke depan dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat murah. Yes. PKWT outsourcing kontrak merajalela di seluruh sektor bidang pekerjaan atau menggurita. Semua outsourcing, semua PKWT yang tadi dibatasin, itu karena negara gak melindungi buruh. Lawan. Harus dilawan. Yang ketiga, pesangon akan menjadi rendah sekali. Yang keempat, PHK akan semakin mudah. Kalau nggak kita lawan, keturunan kita 7 turunan bakal cilaka. Oleh karena itu kita semua harus membangun kesadaran kolektif kaum buruh seluruh Indonesia. Saatnya hari ini bangkit melawan. Kita harus berjuang bersama-sama batalkan Undang-Undang Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Cabut. Ya. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kaum buruh di seluruh Indonesia,
saya sampaikan hari ini 15 serikat pekerja serikat buruh sebagai prinsipal yang tergabung di dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh, diwakili oleh 15 prinsipal secara resmi melalui Integrity ya yang dipimpin oleh Prof. Denny Indrayana, mendaftarkan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Ini adalah salah satu ikhtiar konstitusi yang dilakukan oleh kami, ya, upaya untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang inkonstitusional, ya. Kami meyakini undang-undang ini adalah undang-undang inkonstitusional, ya. Upaya ini adalah salah satu ikhtiar, tapi bukan satu-satunya cara yang kami lakukan. ASB tetap berdiri bersama kaum buruh dan rakyat, berjuang di jalur hukum dan juga di jalanan. Untuk itu, kawan-kawan sekalian harus memastikan langkah kita ini adalah sejalan, konsisten dari semua lini, baik gugatan ataupun aksi-aksi. Karena hanya itulah jalan yang bisa kita tempuh, kawan-kawan sekalian. Kami meyakini bahwa undang-undang ini harus dibatalkan, karena jelas proses pengesahan daripada Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu adalah tindakan inkonstitusional yang dijalankan oleh Presiden Jokowi dan juga DPR RI. Ya, jadi kita punya keyakinan itu, maka kita melakukan gugatan. Kita berharap gugatan ini adalah didukung penuh oleh kaum buruh. Nanti pada saat sidang-sidang juga menghadiri persidangan, memenuhi gedung ini. Siap kawan-kawan sekalian? Selain itu juga aksi-aksi di jalanan, karena hanya itulah langkah kita untuk memastikan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa segera dicabut. Nah, dalam kesempatan ini, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia dan Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia yang menjadi salah satu prinsipal dalam gugatan ini juga menghimbau kepada seluruh kaum buruh di seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Ini menunjukkan bahwa gugatan yang kita lakukan hari ini adalah perlawanan hukum, ya kan? Yang sejatinya nanti kita lihat putusannya. Tidak mungkin putusannya berbeda dengan yang kemarin, karena ini isinya sama, cuma copy paste. Jadi kalau nanti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 diputuskan lain oleh MK, maka saatnya kita bangun perlawanan secara revolusioner progresif untuk melawan ketidakadilan, pengkhianatan konstitusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI. Ingat, kita rakyat Indonesia, pemilik negeri ini, bukan pemerintah, bukan Jokowi, bukan DPR, bukan Mahkamah Konstitusi. Yang punya negeri ini adalah rakyat Indonesia, yang mayoritas di dalamnya adalah kaum buruh Indonesia, yang hari ini benar-benar sudah tertindas, teraniaya, juga dijadikan ladang seks. Ini benar-benar kebijakan rezim ini sudah sangat memuakkan, memilukan, sekaligus memalukan, baik dalam dan luar negeri. Maka sekali lagi saya ajak kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita bersatu padu, bangkit melawan, hancurkan tirani demi tegaknya konstitusi negeri kita menuju negara yang berdaulat, merdeka, adil dan makmur. Sejuta buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Aliansi Aksi Sejuta Buruh.